Gitu. Kalau kita lihat dari matematikanya gimana menurut beli? Upgrade itu wajib saya bilang. Kalau peternak tradisional, peternak rakyat, Kalau mau tetap bertahan ya. kalau mengenyampingkan teknologi nggak bisa bertahan. Jumpa lagi di Ibob Sony Sarjana Peternakan. Ya. Kita ini sekarang sedang berada di Bogor, Bogor. di tempat senior kita lah. Ya, senior kita sarjana peternakan ya, Bob ya. Sarjana Peternakan alumni IPB. IPB Jadi beliaunya ini sebenarnya orang Bali. Bali. Asli Bali G. Enggak. Bali G Sumatera Utara, Bob. Oh iya, Sumatera Utara. Jadi beliaunya ini orang Bali, Pak Wayan namanya ini. Ya. Pak Wayan Suwatyana. Wayan Suwatyana. Ya. Jadi Pak Wayan ini tadinya dia punya kandang open house. Iya. Ini kandang dia broiler open house. Iya. Kapasitas berapa ini, Son? 5.000 ekor. 5.000 ya? Iya. Banyak yang nanya ke kita, Son. Iya, benar. Gimana caranya upgrade dari open house ke close house? Close house atau semi close house. Atau semi close house. Gimana? Bedanya kalau kandang ayam broiler open house gimana, Son? Kalau kandang open biasanya dari di bawah tahun 2010, Bob. Kebanyakan peternak masih dengan metode yang lama. Baru masuk bibit biasanya sih ditutup. Tapi berkembang dengan kenaikan umur biasanya main di tirainya yang dibuka. Jadi segala sesuatunya mengandalkan alam, Bob. Alam sekitar mengenai pengaturan anginnya. Kalau nggak ada angin di sekitarnya kepanasan lah si ayam itu. Panasan akan sangat beresiko. Resikonya apa? Terjadi istilahnya panting pada ayam. Panting itu nafas yang kadang kita agak-agak susah bernapas. Ngos-ngosan dia. Ngos-ngosan. Belum lagi kadar amonia yang di dalam kandang itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Jadi ayam itu potensi genetiknya, kenyamanannya nggak dapat, Bob. Ya. Itu dengan sistem open. Jadi yang open house ini paling tidak hanya boleh berapa kapasitas kalau sekarang ini yang masih boleh open house? Nah, rata-rata penduduk Indonesia peternak Indonesia sekarang, Bob, rata-rata masih sekitar 75-80% mereka masih bergelut di kandang model open house. Terutama yang mandiri Ya, peternak peternak kecil ada kapasitas 1.000, 2.000, 5.000. Nah, dengan vlogger peternakan Indonesia ini kita mau ngajak peternak-peternak, ayo kita coba upgrade kandang. Karena ada benefit, Bob, yang didapatkan dengan mengupgrade kandang. Selama ini kan peternak dihantuin, Bob. Wah, gua sih pengen mengupgrade kandang, tapi udah dibayang-bayang dengan harga mahal. Sebelum lagi, belum tentu harga ayam keluar mahal kan? Mahal juga. Jadi begitu ayam keluar mau upgrade kandang, pas dapat selisihnya nggak banyak. Udah beli DOC berikutnya aja sama beli pakan udah habis gitu. Jadi dari kalkulasi itu peternak-peternak tidak pede. Nah ini sekarang kita mau kasih real ya, Bob ya. Peternak sendiri yang bisa memanfaatkan kandang yang lama open house dengan dimodifikasi. Emang tidak full close house, kita sebut semi lah. Sehingga upgrade-nya tidak perlu dengan menambah cost yang terlalu tinggi. Semuanya hampir komponen-komponennya dengan menggunakan apa yang ada dulu di kandang close house. Contohnya tirai. Tirainya tetap menggunakan tirai yang lama. Equipment-nya juga, equipment dalam artian tempat pakan, tempat minum, dan ornamen-ornamen lain untuk pendukung liternya juga sama. Di bawahnya masih bambu. Sama. Cuman ada terpalnya gitu ya. Iya, jadi dikasih terpal. Jadi benar-benar memanfaatkan komponen-komponen yang dulu dipakai dari open house. Dan kalau kita lihat blowernya ini rakitan semua ini. Rakitan. Dengan posisi kita jam 12, jam 1, jam 2, di mana suhu yang sedang tinggi-tingginya, Bob, di luar. Tetapi kalau kita lihat ayamnya nyaman kan di kandang, Bob? Iya. Nyaman. Dan ayamnya ini juga bukan settingan ya. Ini memang ayam beneran ya. Yang mana? Ini. Oh iya. Kalau yang ini suka ayam. Memang inilah dia yang dari open house ke close house. Tapi bagaimana dia mengupgrade? Katanya nggak mahal katanya. Nggak mahal, kita dengar. Satu ekor itu kena sekitar tambahan kos sekitar 5.000. 5.000 ya. 5.000 satu ekor. Coba. Benar. Ini juga ya. Dimanfaatkan semua diversifikasi ya. Ini ikan apa, Bob? Ada. Ini ikan duyung ada nggak? Ada. Kau tepuk aja 3 kali.
Muncul nanti ya. Iya, muncul nanti. Mau yang berapa, Bos? Kesukaannya dia. Ini Son. Tuh. Nampak kan? Ini kandang panggung kan? Dulu nih, sebelumnya yang open house. Jadi memang tadinya open, kurasa kotorannya ke bawah, sekarang liternya dikasih alas di atasnya ya. Iya, inilah tirai. Apa istilahnya? Apa namanya nih? Terpal. Di bawahnya pun dikasih terpal. Dulu juga dikasih, cuy. Hah? Dulu juga dikasih. Enggak kan, kalau turun kan mana dikasih. Kalau pemeliharaan di awal umur, biasanya dulu nih. Ini nggak rekam ya? Nggak apa-apa. Biarkan. Kenapa rupanya? Jadi untuk fase pemeliharaan ayam di awal 0 hari sampai 2 minggu lah masih menggunakan terpal alasnya. Nanti bertahap dia dibongkar, Bob. Ya kan dibongkar ke bawah taiknya kan? Ya, masuk umur 17 hari lah. Ya betul lah yang aku bilang tadi. Ya tapi kan kalau dari awal sok tahu. Direkamnya cuy. Orang aku bilang tadi betul kan Ki? Iya kan Ki? Sok tahu memang. Jangan buat malu gua lah, Bob. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Inilah bosnya Son yang tadi kita omongin Son. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Bob siapa Bob. Biar teman-teman pada tahu. Loh, ini lebih terkenal dari Raffi Ahmad kok enggak? Di kampung sini. Bener. Beli Wayan. Ini kita lagi mau belajar banyak ini. Karena banyak yang nanya ke kita ya kan, peternak-peternak, Bang, gimana caranya supaya upgrade dari kandang konvensional open house katanya ke close house. Close house dengan biaya yang minim ya. Iya, karena mereka kan banyak yang ngiming-ngimingin kayak gitu kan. Wah, open house tapi pas dihitung mana harga ayam juga lagi nggak aman kan gitu. Jadi Bob sama Sony, thank you sudah meluangkan waktu ke tempat kita. Jadi tujuan kita sama-sama untuk membangkitkan gairah peternakan agar ekonomi kerakyatan itu benar-benar dilakukan oleh masyarakat banyak. Jadi sebenarnya kita sekarang share, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang kandang dari kandang open menjadi kandang semi close lah kita sebut ya. Semi close iya. Upgrade kandang. Upgrade. Karena aku dengar ini yang tadi kami lihat itu per ekor itu cuman kena sekitar 5.000 gitu. Ya. Kurang lebih lah. Jadi gini, aku ceritakan aja. Coba gimana ceritanya? Jadi kita sebagai peternak rakyat itu harus pinter memodifikasi. Jadi pengetahuan banyak kita adopsi pengetahuan dari luar masuk ke Indonesia karena perbedaan dari musim. Mungkin di aslinya lokasi kandang subtropik itu kan mungkin ada 4 musim. Ya. Nah kita bawa teknologi itu di daerah yang 2 musim. Jadi kita sebagai daerah yang berada di 2 musim nggak harus 100% itu diikutin. Karena kita nggak ada salju di sini kan. Nah, artinya kita Tuhan maha luar biasa ngasih 2 musim, musim panas dengan musim hujan. Bukan musim kawin, Bob. Nah, kalau musim kawin itu ya habis kemarin lah musim hujan. Kalau udah musim kawin. Kalau musim kawin Sony jagonya. Musim kawin lu nanti lihat ruminansi aja. Jangan lihat ayam di sini kawin, ayam gue kagak pernah kawin. Iya. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Oke, 2 musim itu cuma. 2 musim itu. Nah, jadi pengetahuan itu kita adopsi dengan lingkungan kita. Nah, permasalahannya kan sekarang kalau peternak dengan kondisi harga ayam yang fluktuatif, kita harus inovatif dalam mempraktekkan teknologi itu. Nah, jadi kita harus tahu konsep dari close house itu sendiri. Close house itu kan konsepnya sederhana. Jadi bagaimana ayam di dalam itu mendapatkan suhu yang efektif. Jadi suhu efektif itu terdiri dari 3 hal yang dipadukan, yaitu apa? Kecepatan angin, kelembaban, dan suhu ruang. Nah, suhu efektif ini akan terlihat dari fisik ayam. Apa? Pertama, amonia nggak bau dalam kandang. Nah, kedua, posisi ayam nyebar secara rata. Ketiga, ayam tidak penting. Nah, jadi 3 hal inilah yang sebenarnya dikombinasikan di dalam kandang tertutup, close house sebutnya lah. Nah, sekarang masalah biaya, kita kan harus tahu diri lah. Kalau mungkin uang, artinya nggak sedikit-sedikit itu semua modal tanpa inovasi, jadi mahal. Tapi dengan teknologi yang sederhana, kita bisa terapkan di dalam kandang gitu loh bro. Nah, apa sederhananya?
Nah tadi situ kan udah lihat tuh, itu kandang open. Semua peralatan yang ada di dalam sana itu 70% aslinya ya kandang open tuh begitu. Ya. Cuman kita tambahkan, apa yang kita tambahkan? Kan itu pertanyaannya itu. Kita akan nambah blower dan genset. Nah, 2 poin. Nah, sekarang kita hitung lah, blower itu kan blower rakitan yang kita pakai. Contohnya kalau kita beli satu blower itu, kalau bilang dengan motornya paling sekitar 3 juta sampai 3,5. Satu unit ya, Bos? Satu unit. Satu unit. Nah kalau gua pakai 4 kita ngalin aja deh. Anggaplah 3,5 juta aja deh dengan motornya. 4 blower aja sudah 15 juta. Iya, 15 juta. Itu blower loh. 30. Sekarang genset kalau kita gunakan listrik satu pas, paling genset second kita beli ya bang 7-8 juta. Cukup dengan second juga oke ya, Bos ya? Sudah oke. Jangan ada masalah ya. Nggak ada masalah, yang penting ya harus sering dinyalakan biar listriknya akinya nggak rusak, dan perlu bahan bakunya harus ready, bahan bakarnya harus ready. Kalau memang punya modal kuat ya silakan aja beli baru. Nah artinya apa? Kalau dari kandang open peralatan pakannya sudah lengkap, minumnya sudah lengkap, tirainya sudah lengkap, kita kan hanya menambahkan 2 komponen itu doang, genset sama blower, satu lagi panel. Nah panel ini megang kunci. Kalau kita beli barang-barang upgrade-an, itu jangan sampai barang itu cepat rusak, maka panel itu adalah garda terdepannya dia, agar kalau terjadi listrik yang nggak stabil, justru yang akan bertahan itu adalah di panel itu, bukan komponen itu yang rusak. Jadi kadang-kadang pengetahuan itu harus dilengkapi. Jangan hanya sebagian-sebagian. Jadi kita beli barang second, tapi barang second ini nggak diproteksi, ya salah. Nah siapa proteksinya? Itu panel itu. Nah jadi kita main di situ. Nah dengan posisi budget kurang lebih saya bilang 5.000 6.000, Anda bisa bayangkan kalau populasi yang tadinya tinggal ngalihin aja lah. Tadinya awal populasi 3.000. Kalau kandang open, sekarang kita bisa isi 5.000. Berapa persen naiknya itu? Dari 3.000. Density-nya juga naik ya, Bos ya? Density-nya naik 2.000 ekor. Dengan biaya yang kita keluarkan, kalau kita ngitung per ekor, hitungannya anggaplah kita hitung paling mahal 6.000 aja, 5.000 kali 6.000 udah 30 juta. 30 juta. Hanya 30 juta bisa naikkan kapasitas dari 3.000 jadi 2.000. Dan itu kandang menjadi kandang semi. Artinya kalau kita hitung dari populasi yang terbaru 5.000 kali 6.000 kan hanya 30 juta. Kalau misalkan kita lihat dari populasi, kan nggak sama semua populasi ini kawan-kawan yang punya kandang ini. Minimal populasi berapa dengan berapa blower, dengan berapa kecepatan, itu ngitungnya gimana? Nah, sederhana aku bilang, itulah aku bilang, karena kita kandangnya close house abal-abal. Kalau saya secara pribadi kan menggunakan layar aslinya kandang open, kita nggak nambah. Jadi otomatis budget dari layar itu kita nggak beli. Sebenarnya kalau layar yang bagus kan bisa A15, A12 atau A5 plafonnya kalau baru. Tapi kalau kita sudah dari awalnya kandang open itu ada, kan hanya 2 beli komponen itu. Nah pertanyaannya sekarang berapa blower, berapa, itulah tergantung dari banyak faktor. Ketinggian kandang berapa, apakah kandang lantai darat atau panggung, itu harus dikombinasiin. Yang penting wind speednya itu harus dapat. Misalnya contoh, kita ayam boleh dibilang kecepatan angin misalnya pada saat posisi di atas umur panen ya 25 hari itu kecepatan anginnya 2. Kita cek blowernya itu dengan kecepatan berapa titik. Kalau rata-rata sudah di atas 2 udah aman. Oh gitu ya. Jadi kita cek misalnya kecepatan angin ini ternyata banyak gembos nih, di kanan kiri gembos, jadi angin ini kan nggak cepat dia. Iya. Jadi itu teknikal di lapangan nanti. Jadi karena kita bikin kandang close house itu pakai layar bekas kan pasti banyak yang lubang-lubang kok. Ya. Nah itu harus diukur. Jadi jangan sampai nanti banyak gembosnya sehingga kecepatan angin nggak dapat. Itu efeknya. Bisa teknologi sederhana lah. Kita mengatur kecepatan angin seperti ini. Ini salah satu merek kita nggak sebutkan ada di luar. Contoh hari ini kita lihat. Kalau kita ngomong begini, kalau kandang open, Anda bisa bayangkan kecepatan angin ini cuma 0,0. Tidak ada pergerakan angin. Artinya nggak ada angin. Ini yang terjadi selama ini. Selama ini terjadi kalau kandang open dengan kondisi kayak gini, angin nggak bergerak loh. Benar. Artinya apa? Jadi dia budidaya itu seperti mengandalkan dari kemurahan Tuhan. Kalau kandang open itu, kalau jam siang suhu kritis jam 12, jam 3 nggak ada angin. Jam 3 kan suhu kritis. Kayak sekarang ini kan jam 12 kan. Misalkan menjelang jam 12 ini suhu paling puncak. Seperti di spa ya. Nah, spa lah. Emang gimana kalau di spa, Son? Kan dia keringetan, tapi kalau di spa keringetannya manis, di sini keringetan terpaksa. Iyalah. Iya. Kalau di sini kan keringetan alami. Gitu kalau di sana kalau dia keringetan ya biasa. keringetan pakai nomor. Nah, ini contoh. Artinya apa? Begitu kita ngarepin kandang close, konsepnya kan suhu di luar sama di dalam nggak akan ada banyak perbedaan. Ya. Nah, artinya apa? Kita perlu wind speed di situ agar ayam sebenarnya kayak sekarang ini suhu di luar berapa? 32, 33. Ya. Sedangkan yang diminta ayam misalnya suhunya 27, 28. Kan nggak mungkin itu.
Iya. Nah, tetapi kita bohongin ayam. Ini ya, ini kan malu hidup, gampang kita bohongin. Kalau dia dibohongin susah. Bang sukanya bohongin bini ya. Iya. Dia emang sering bohongin. Nah, Cuman takut aja. Maksud saya malu hidup itu kita kasih perasaan dia seolah-olah berada di suhu 27. Ya. Caranya apa? Itulah wind speed main. Contoh kamu kayak sampean lah. Sampean naik motor misalnya di lampu merah. Suhunya kan sama 32 juga, tapi karena lampu merah lama rusak, lu Jadi kesel nggak? Panas kan, kesel kan? Iya, benar. Nah, tapi kalau lo jalan, lu rasanya lebih enak. Padahal suhunya sama lo. Iya, Nah ini pun sama konsepnya. Itu Jadi, konsep utama. Mencari naluri ayam itu tetap ada gitu untuk mendapatkan jadi, apa yang dibutuhkan. itu yang saya bilang, nanti suhu efektif itu akan dicirikan oleh fisik ayam. Pertama, tidak bau kalau lu masuk ke kandang. Nah, kedua, ayam itu tidak penting. Ya. Ketiga, ayam nyebar. Dan terakhir dia harus mau makan. Contoh hari ini titik kritis jam 12. Di mana titik kritis ayam jam kalau siang hari jam 12 sampai jam 3 sore. Kenapa disebut titik kritis? Karena di situ itu suhunya paling tinggi, kelembabannya rendah. Jadi anak kandang itu harus bener-bener nggak boleh kemana-mana ngelihat itu ayam. Jadi dia harus nyalakan berapa blower, mau dinaikkan berapa. Itu suhu kritisnya. Sebaliknya di malam hari, di subuh itu suhu kritisnya jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Kedinginan. Itu terbalikannya. Ya. Jam 3 pagi itu adalah suhunya tinggi, suhunya rendah, kelembabannya tinggi. Terbalik dia. Dia harus atur berapa. Jadi otomatis kan kalau suhunya rendah kan harus tambah pemanas. Iya. Pemanas dinyalakan, tapi wind speednya harus dapat. Jangan sampai kekurangan oksigen dia. Tetap ya sirkulasi udara ya. Ya. Jadi sirkulasi jadi diimbangin sehingga suhunya yang tadi kita minta misalkan posisi ayam misalkan di DOC lah misalnya 33 misalkan ya, 30 sampai 32, kita kan harus nambah pemanas di situ. Kalau pemanasnya tadi yang untuk dari open house ke close house itu pakainya sama, kita pakai gasole. pakai gasole juga ya. Tetap pakai itu. Kalau pakai kayu bakar janganlah, Iya. banget. Jadi ayam bakar dong jadinya. Kayak zaman nenek moyang aja kalau pakai kayu bakar kan susah, tapi Iya. nggak memungkinkan kalau pakai kayu bakar dengan close karena asapnya kan luar biasa. Iya. Jadi nanti itu agak sedikit susah lah. Iya, Kita biasa pakai bahan bakar ya minimal gas lah. Atau orang yang lebih mahal ya pakai heater, pakai listrik ya. Iya. Oh, iya. Ada seperti itu. Kalau kita kan karena memanfaatkan dari sumber daya lama yang ada, kita nggak beli baru, istilahnya menggunakan bahan yang ada. Iya. Itu poinnya. Jadi nggak menutup kemungkinan inovasi itu penting, pengetahuan itu penting, tapi kita lihat dari bahan-bahan yang kita punya dan permodalan yang ada. Jadi kita bisa bangun semi close dengan biaya yang murah. Contoh saya sendiri. Ini kandang ini hanya modalnya apa? Hanya 2 itu. Beli blower tambah genset. Ketakutan orang harga ayam keluar nggak stabil, pakan bertambah, mau upgrade nih masih ragu-ragu gitu. Kalau kita lihat dari matematikanya gimana menurut beli? Upgrade itu wajib saya bilang. Kalau peternak tradisional, peternak rakyat, Kalau mau tetap bertahan ya. kalau mengenyampingkan teknologi nggak bisa bertahan. Minimal kita bisa ngikutin lah, mungkin nggak harus 100%, mungkin 70% dapat. Kenapa? Karena ayam modern itu ini kan semua, artinya kalau lihat dari GPS-nya, semua dari luar. Kan teknologi di luar diciptakan, terus potensial genetiknya gimana biar bisa maksimal. Nah, kita harus akalin. Bagaimana contohnya kita dengan bahan yang ada, dengan menggunakan blower yang ada, genset yang ada, kita bikin suhunya minimal mendekati lah, minimal kita bohong-bohongin ayam deh, biar dia merasa nyaman, ayam bobotnya tumbuh, sehingga FCR-nya jadi nggak lari. Kunci dari peliharaan ayam kan di FCR itu. Iya. Nah, kita rasakan sendiri dulu kandang open, misalnya ayam 126, FC kita selalu di atas 16. Nah, sekarang dengan FCR, dengan kita kandang close, rata berat di 126, FCR kita bisa di 135, 14, 145 udah paling tinggi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel Vlogger Peternakan Indonesia. Manajemen kandang yang beli bilang itu posisi dari ukuran dan betina atau jantannya itu kan tadi kan kita lihat kan Ada 3 sket. Ada 3 sket. Itu gimana cara memisahkannya beli? Nah, kalau beli dari hatchery yang sudah datang atau breeding itu dari awal sudah ada sexing, ada, cuma nama biaya biasanya. Mungkin 300-400 rupiah. Jadi kita misalnya beli produk tertentu, kita pesen sexing, jantan betina udah dipisah, bisa kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita manual di kandang, misalnya kita kayak kalau beli ini manual, nah, kita kan bukan manual, dalam artian kita beli DOC yang tidak sexing. Nah, mau nggak mau kan kita harus seleksi. Gimana caranya seleksi? Itulah pengetahuan. Kita ajarin ke anak-anak yang namanya jantan itu pasti kalau dilihat bulu sayapnya nggak rata. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, jantan. Kalau betina sedikit lebih rata. Tapi kalau dia ciri kan dia akan seleksi dari
apa istilahnya dari pantat belakang kan, kita kan nggak mampu melakukan itu. Ada pengalaman masing-masing lah. Nah, kedua, kita bisa lihat yang besar-besar secara postur ya kita pisahkan, dianggap jantan dia sementara dulu. Misalkan gitu loh. Sehingga harus bertahap, nggak bisa langsung gradual. Misalnya lakukan dari umur 11, 12 sudah kelihatan bulunya tuh. Terus kita seleksi. Yang besar kita taruh dekat inlet, yang tengah-tengah kita anggap itu betina, yang sekian kita taruh dekat blower. Sehingga yang blower ini akan keluar duluan nanti. Yang paling kecil lah ibaratnya, karena kita kan nyari potensial genetik dia. Misalnya target kita misalkan anggaplah 30 hari ayam 2 kilo. Yang bisa mencapai itu ya potensial genetik di ayam di jantannya itu. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Kalau dari pakannya, apakah lebih boros atau lebih efisien nggak kalau misalkan di jelas close house kalau makannya? Karena pakai close itu kan targetnya kita kan FCR, feed conversion ratio itu. Jadi hampir komponen terbesar di budidaya ini kan feed. Iya. Nah, jadi feed itu bagaimana agar yang dimakan itu oleh ayam ya kalau ngomong secara kalkulasi 70% itu jadi daging. Ya. Misalkan nah kalau makan umpamalah ibaratnya sekilo ya minimal 7 on minimal, tapi sekarang kan nggak segitu. Sekarang misalnya udah rasionya orang kalau makan ibarat kata 1 kilo aja bisa boleh dibilang jadi 8-9 on daging. Misalkan ya ini ya, kita ngomong rasio karena bobot misalnya kayak ayam 21 hari, orang sudah umum 21 hari itu misalnya kalau kita ngomong bobot ya standar minggu pertama makan 200 gram. Itu bobot yang diminta 200 gram juga. Minggu kedua standar makannya 500 gram ya. Jadi bobot yang diminta kurang lebih ya bisa 450 sampai 550. Anda bayangin FCN-nya kan masih 1-0 itu. Nah, kalau misalnya 5 on aja 500 gram yang dimakan jadi daging 500 gram sama dengan boleh dibilang hampir semua jadi daging. Kesannya kan begitu. Ini target loh. Nah, begitu juga di umur 21 hari. 21 hari targetnya makan per ekor sekilo. Nah, kalau bisa jadi daging juga sekilo. Ini kan serakah apa gimana sih? Iya, kok kenapa harus jadi maaf, ini kan ada yang namanya dia punya kotoran ya. Itu tidak dihitung pengeluaran. Makanya gitu. gue bilang lu serakah apa enggak gitu loh. Nah, inilah manusia saya bilang. Maunya kan semua jadi daging. Iya. Semua jadi duit kalau bisa. Iya. Nah, itu namanya keinginan kan. Iya, betul, itulah kualitas pakan yang nentuin. Betul. Jadi umumnya ya kalau secara potensial genetik bisa 1 kilo itu bisa jadi 1 kilo daging, itu pertama yang jantannya. Tapi kita ayam kan berbicara rata-rata, ibarat ayam itu ibarat jari tangan. Ini kita bilang yang the bestnya ada di sini. Ini kan masih ada di sininya. Jadi nggak mungkin ayam itu apa namanya kerataannya itu 100% sama, nggak mungkin. Kerataan 67% udah bagus. Nah, itu pun ayam. Jadi pasti dalam satu kandang itu akan ada seperti tangan. Ada yang bantet mungkin seperti itu kayak lu lah. Kok bilang gua bantet ya? Gua mah jempol. Oh, jempol. Ada juga yang tinggi. Pakai jempol. Gitu Sony lah. Itulah contohnya. Itu kan pilihan kan. Bagaimana membuat ini biar menjadi kerataannya itu uniformity-nya semakin mendekati. Itulah makanya diseleksi. Maka ditaruh jantan, betina, apkiran. Karena ini pada saat manajemen pengeluaran ayam ini megang kunci di FCR. Sehingga pada saat kita keluarkan yang pertama dekat blower itu, ini yang sekatan pertama kedua nggak terganggu. Ya. Jadi nggak stres dong. Iya. Kita hari ini stres kan nggak ada minuman dingin. Coba kalau cepat sauna lo kan panas minum dingin langsung aja, kan? Iya. Kalau kena anget lagi. Nah, bagaimana baik. dampak dari adanya kandang di sini terhadap kehidupan sosial di sini? Ada juga itu Son. Nanti kita lanjutkan Dan di video juga nanti bagaimana Beli Wayan ini akan berbicara mengenai keadaan makro di Indonesia. Nah, kita lanjutkan videonya di berikutnya. Ya. Jadi tetap ngobrol dengan Beli Wayan di video berikutnya. Tetap di IBOB Sony Sarjana Peternakan. maju terus peternakan Indonesia, Bob. Mantap. Mantap.